Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر بغير أهله فانتهي الساعة. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wallahur rahmanur rahim. Malik al-qudusus salamul mu'min dzul jalali wal ikramil muqsit al-jami'ul qayyum muqni al-muqim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mengambil judul pada khutbah hari ini yakni leadership atau imamah. Insyaallah kami berhadapan dengan kaum milenial. Walaupun juga insyaallah kami adalah generasi sebelumnya kaum kolonial. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa ternyata orang masuk masjid itu memiliki jiwa pemberani dan tidak boleh ada jiwa penakut. Karena Allah sampaikan walam yahsya illallah. Jangan pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab ayat ini maka harus ada jiwa-jiwa pemberani, jiwa kesatria. Yang jiwa kesatria ini akan hilang menurut Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadidan. Sadaqallahul azim. Ayat ini tentu disampaikan kepada siapapun manusia yang mengimaninya, terutama orang muslim, terutama lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengimani kepada hukum Allah yakni Al-Qur'anul Karim. Menyatakan wal yahsya, maka hendaklah kalian takut kata Allah. Tadi ayat menyampaikan jangan takut ketika memakmurkan masjid. Tapi di ayat ini yahsa, maka takut engkau. Ayat tadi melarang tidak takut, ayat ini justru melarang takut. Wal yahsa, hendaklah kalian takut kata Allah. Siapa itu? Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim. Takutnya kepada siapa? Yakni kepada generasi, kepada anak cucu, kepada keturunan yang dialfa, yang lemah. Tadi hilang kesatrianya, hilang keberaniannya. Itu satu diantaranya adalah kaum du'afa, dhaif. Nah ini diperintahkan kepada seluruh orang tuanya, kepada siapapun termasuk kepada ibundanya, diperintahkan oleh Allah, hendaklah kalian takut. Wal yasa alladzina law taraku. Jika seandainya engkau meninggalkan ini bisa meninggalkan secara fisik, yaitu meninggalkan kematian,
karena almarhum atau almarhumah, sehingga anak-anak yang ada ini menjadi yatim ataupun piatu, walaupun hari ini dia memiliki ayah ataupun bunda. Tapi ketika ayah bundanya itu dicabut nyawa oleh Allah, maka terkena ayat ini, hendaklah takut ketika meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara ilmu pengetahuan maupun lemah secara fisik. Maka dijawab untuk jawabannya harus bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi generasi milenial itu adalah generasi yang luas ilmunya, juga jasmaninya kokoh, kuat. Itulah yang menjamin orang tuamu, orang tua kalian, orang tua kita semuanya terselamat dari azab, dari pertanyaan dari Allah. Maka jikalau orang tua kita ketika meninggalkan kita dalam kondisi lemah, terutama ilmu pengetahuannya, maka dipastikan inilah yang tidak akan mampu dia masuk kepada masjid Allah. Karena masjid Allah adalah bagi hanya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Bagaimana generasi yang apa itu? Generasi yang lemah itu? Atau mungkin kami para orang tua ada termasuk anak-anak yang lemah? Karena sejarah berbicara, seluruh anak keturunan akan bertanya ketika dia mendapatkan warisan dunia ini dalam kondisi juga tidak baik atau carut marut. Maka pasti yang akan ditanyakan bagaimana kerja orang tua kita. Perlu diingat oleh kita semua. Di antara kita ada yang masih punya orang tua, di antara kita ada yang masih punya guru, tapi di antara kita banyak yang orang tuanya sudah tiada, gurunya sudah tiada. Maka siapa pengganti beliau adalah generasi yang tadi disebut generasi milenial. Yang hari ini mudah-mudahan hadir anak-anak generasi yang bisa menjawab tentang perintah Allah ini kepada orang tuanya. Karena sedikit saja anak ini lemah, maka tadi Allah perintahkan wattaqullah. Belum kalimat wattaqullah, khaufu alaihim. Maka takutlah kepada mereka. Jadi ternyata generasi yang lemah itu menakutkan. Boleh jadi kenapa harus takutkan? Karena bisa saja orang-orang atau generasi yang lemah itu kaum milenial yang satu di antaranya mungkin tidak memiliki tata krama karena dia kurang ilmunya. Dia tidak pernah belajar dengan tata krama, tidak pernah belajar tentang akhlakul karimah, tidak pernah disiplin. Maka semua itu adalah golongan yang lemah. Maka Allah dalam surat As-Saff yang nanti insyaallah mudah-mudahan bisa dibacakan oleh imam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau Allah tidak suka kepada generasi yang lemah, bahkan orang tuanya pun kena azab apabila memiliki anak atau generasi yang lemah baik fisik maupun ilmunya. Maka apa dong yang disukai oleh Allah? Maka dijawab innallaha, sesungguhnya Allah. Ini Allah yang sungguh-sungguh diawali dengan inna. Innallaha yuhibbu. Yuhibbu ini memiliki muzarat, kalau kata santri asal kata dari hubun. Hubun itu adalah resep, suka, hobi. Maka hubun itu kalau menggunakan ia, maka pakai kasrah maka disebut hobi. Hobi itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, tapi bahasa Al-Qur'anul Karim. Maka setiap generasi, terutama di SMA ini, kalau ditanya, apa hobimu? Nah, kata hobi itu bahasa Quran, asal kata dari hubun, yaitu suka. Kesukaannya apa? Di sini Allah menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah sungguh mencintai hobi, suka. Kepada siapa ya Allah? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yakni suka terhadap generasi atau manusia atau putra putri Nabi Adam alaihissalam, bukan generasi monyet, karena ada yang meyakini bukan putra putri Adam alaihissalam, dia keturunan daripada monyet, dari Darwin. Maka mudah-mudahan yang tidak yakin dengan itu ada termasuk orang-orang yang dipanggil Ibnu Adam, anak-anak Nabi Adam. Maka Allah suka kepada orang-orang alias putra putri Nabi Adam alaihissalam, keturunannya,
yuqatiluna fi sabilihi saffan. Dia berjuang dengan penuh disiplin, dia berharokah dengan penuh belajar, dengan sungguh-sungguh, dia menghendaki ilmu yang luas dan fisik yang kekal. Karena tidak mungkin ilmu banyak kalau fisiknya lemah. Atau banyak manusia atau anak-anak muda yang fisiknya hebat, baik, tapi ilmunya belum. Maka dua-dua ini adalah generasi yang disukai oleh Allah, yaitu bastatan fil ilmi wal jismi. Ilmunya luas, fisiknya kuat. Dan berjuang itu membutuhkan ilmu yang luas dan butuh fisik yang kuat. Bagaimana dia berjuang? Sofan. Sofan itu kalau di dalam bahasa Sunda ditambahi dengan santun. Tapi di dalam Al-Quran yang diterjemahkan oleh ijma ulama, sofan itu adalah barisan. Maka di dalam sholat, setiap imam mau berdiri selalu menyatakan, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufu min tamamis sholat. Ternyata barisan yang rapi lebih utama daripada sholatnya. Maka ketika khutbah berdiri, kalau ada barisan yang kosong, maka termasuk di dalam sholatnya dia tidak sempurna. Maka bagi anak-anak yang disiplin, bagi anak-anak yang sukai Allah, anak Adam yang ingin mencintai Allah, maka dia akan memasuki barisan itu dengan baris yang rapi. Hadirin rahimakumullah. Kata sopan ini ternyata tidak jauh dari akhlak yang telah diberikan contoh oleh orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal. Aku hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.